Halo, selamat malam. Halo, malam Bang Cuk. Malam Bang. Thank you atas open cam-nya ya. Abang Islam Kristen nih. Kristen lah, Kristen. Oh, Kristen. Tapi maaf dulu Bang ya, Abang ini apologet tapi cara ngomongnya diundang naik ke atas kok dibilangin hama ya. Hama. Baru tahu beliau dengan hama gitu ya. Jadi begini Bang. Ya, apa yang dimaksud hama selanjutnya? Pertama-tama saya baca tulisan netizen tuh ya, tuh. Coba Abang lihat hama selanjutnya gitu. Tersinggung juga abangnya dengan hama, teman-teman. Oh. Apa penonton Nagita semua ini Bang? Nggak Iya, masalahnya kita gini Bang ya, kenapa menyebut hama selanjutnya? Karena ada dari oknum-oknum Kristen yang jadi hama di dalam kekristenan dan di negara Republik Indonesia ini. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya Edis itu hama itu. Kayak gimana? Ya abang kan apologet, pemberita kebenaran di ajaran Islam. Ya sesama apologet wajar dong harus saling tanya menanya jawab. Oh iya, wajar Bang, wajar seperti itu. Makanya saya kasih gelar hama itu Edis. Kenapa diblokir Edis ya? Kalau memang ada ilmunya. Ayo. Kenapa? Kenapa Edisnya diblokir? Siapa yang blokir Edis? Ada video. Sejak kapan saya blokir Edis? Makanya Bang ya, makanya kalau Anda nonton ke Edis ini pasti hoax yang disediakan Edis untuk Anda gitu ya. Contoh juga yang saat ini terjadi, banyak tulisan teman-teman hoax semua yang disediakan oleh Edis. Sejak kapan saya pernah, Bang, bentar, saya dengarkan dulu saya ngomong. Sejak kapan saya pernah ya untuk memblokir Edis? Sedangkan saya lagi nunggu Edis ya Bang ya untuk dia konfirmasi mau nggak debat offline dengan saya di rumahnya. Kalau saya blokir dia gimana dia mau konfirmasi? Kayak gimana Bang? Jadi gimana Nagita gimana tuh? Banyak kali Nagita. Oh ya udah, berarti udah terjawab ya. Udah. Gini, kalau yang di bawah itu kan nanya Nagita, coba tanya balik, apakah akan berhenti gitu menyembah manusia setelah itu? Gini, kalau saya naikin Nagitanya setelah ada, apakah kalian berhenti nyembah manusia? Tolong diajarin Bang, apa artinya menyembah itu Bang? Menyembah itu adalah ritual yang dilakukan seseorang gitu untuk penyerahan diri kepada yang disembah. Gitu ya. Berarti Abang nggak melakukan penyerahan diri sama Nabimu? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi itu beliau mengajarkan ajaran Islam? Ya Bang ya. Tidak ada umat Islam itu menyembah Nabi, nggak ada. Taat enggak? Taat dong. Nah itu berarti Abang juga nyembah manusia juga. Oh, Abang ngikutin Edis? Kok aku kan tadi nanya sama Abang. Ya iya, saya tanya balik, Abang ngikutin Edis? Ikutin Edis sejak kapan? Taat enggak dengan omongan Edis? Kan dari definisi Abang itu. Iya, saya pakai definisi Edis. Taat gak dengan omongan Edis? Berarti Abang ikutin Edis. Oh berarti Abang nyembah Edis, menuhankan Edis berarti. Lah kan saya pakai ukuran Edis toh ya. Lah kayak gimana? Saya pakai ukuran dia loh. Makanya Bang, jangan nanya saya. Kata Edis kayak gimana Bang kemarin itu? Ya, kalau namanya mengikuti dan menaati
artinya menuhankan. Sepakat gak kita? Enggak. Tadi abang Ujo ngomong apa tadi? Aku Ya, kan ngikutin. kayak gini, kan Edis kan nuduh umat Islam toh ya, bahwa Nabi Muhammad itu dituhankan oleh umat Islam. Alasannya apa? Karena umat Islam taat dan mengikuti Nabi Muhammad. Artinya umat Islam, Bang ya, menuhankan Nabi Muhammad. Sekarang ketika saya tanya Anda ikut Edis? Ikut. Taat dengan Edis? Taat. Berarti Anda menuhankan Edis. Kayak gitu Kapan pula katanya? Loh. Saya pakai ukuran yang Anda pakai gimana sih? Aku kan nanya tadi, emang apa itu artinya menyembah? Iya, menyembah itu adalah ritual yang dilakukan seseorang. Emangnya ada umat Islam yang melakukan ritual? Itu kan omongan Edis, karena ya aku ngikutin Edis, abang. Ya udah, kalau ngomongan Edis, saya pakai ukuran Edis, Bang ya, berarti Anda menuhankan Edis. Nah, gimana? Kan Edis. Hah? Berarti abang Ujo menuhankan Edis? Enggak, saya enggak ikut Edis, enggak. Ngapain saya ikut Edis? Saya enggak ikut Edis. Tadi nggak ngikutin Edis. Hah? Siapa yang ngikutin Edis? Tadi ngomong apa? Mau Loh, diputar? saya tanya Anda ikutin Edis? Mau diputar ulang omonganmu tadi? Bukan diputar ulang, yang saya tanya kepada Anda ikutin Edis? Saya nggak ngikutin Edis, siapa pula Oh ngikutin enggak, berarti Anda bukan menuhankan Edis, bukan. Yang jadi masalahnya definisi itu kan ngikutin Edis. Bukan definisi saya, itu definisi Edis. Itu. Karena kamu ngikutin Edis kan? Iya. Kan tuduhan Edis kayak gitu, saya pakai gitu. Artinya apa? Artinya begini, Pak. Bagi Kristen ya, bagi Kristen yang mengikuti memfollow Edis, terus menaati dari hoaxnya Edis, berarti udah menuhankan itu ya, menuhankan Edis namanya. Makanya kemarin itu saya bikin judul Edis TV setara dengan Yesus. Gimana? Anda sepakat nggak? Bang Cup, jangankan taat sama nabimu, kan sama darahnya aja kalian minum kok. Oh iya dong, saya taat dengan nabi saya, ya terus mengikuti nabi saya, bukan berarti artinya saya menyembah nabi saya, bukan. Kan kayak gitu. Bang, Anda kan Kristen, Anda taat dengan Paulus. Kayak gini kualitas, kayak gini apologi. Ya gini lah, saya bikin ketawa gini, kualitas kualitas Kristen kayak gini loh. Ya makanya saya mau balik tanya, kalau kayak gitu ya sama Anda ngikutin Paulus. Ini banyak ini, burung uncup gimana, burung uncup katanya. Oh biar aja tuh, suruh buktikan aja, saya kasih 20 juta nanti ya duitnya. Kalau itu asli saya kasih 20 juta nanti. Itu udah dijawab, Bang. Fokus aja kita. Ya. Jadi, Anda ngikutin Paulus. Bang Ucup pun udah pernah ngaku bahwasanya Nabi itu adalah rohmu juga. Jadi gini, makanya Anda lihat lengkap ya. Kalau kami umat Kristen ini menuhankan Yesus, ya kenapa rupanya? Enggak, bukan menuhankan Yesus, menuhankan Edis. Gimana sih? Tadi kan udah aku bilang, yang ngikutin Edis siapa? Loh, kan Anda taat dengan omongan Edis. Yang aslinya tadi siapa ujung-ujungnya yang ngikutin Edis? Bang Ucup atau saya? Anda, gimana sih? Loh. Saya udah bilang sama Kristen yang memfollow Edis dan percaya dengan omongan Edis ya, maka sesuai dengan tolak ukur Edis, berarti Kristen sekarang telah menuhankan Edis. Gimana? Aduh, ini mic-nya kresek-kresek teman-teman. Gini lah Job, mau 1000 kali kami menuhankan Yesus yang kalian. Saya bukan bilang Anda menuhankan Yesus. Kristen menuruti dan mengikuti, taat sama Edis. Mereka udah menuhankan Edis, itu yang saya bilang. Bukan mana menuhankan Yesus, bukan menuhankan Edis. Jadi
saya tidak mengikuti Hah? Edis. Justru Kenapa? yang bilang ngikutin Edis. Siapa yang ngikutin Edis? Buat apa ngikutin Edis? Lah, ada rupanya aku ngaku ngikutin Edis. Berarti Anda tidak menuhankan Edis, Kristen yang baik Anda, berarti gitu. Gini, kalau kami menuhankan Yesus yang kalian bilang manusia lah, menyembah manusia, urusannya sama kalian apa? Kenapa kalian kepanasan? Aku heran lu. Oh, baik. Kalian nyembah manusia, habis itu kenapa Islam kepanasan gitu? Kok kepanasan gitu? Kok ketakutan? Siapa yang panas? Kita hanya mengabarkan manusia itu bukan Tuhan, bukan. Ngapain manusia disembah? Yuk, gak usah lah muter matir Lalu kenapa muter matir? Itulah jawabannya. Anda yang muter matir. Kayak gimana sih? Ngapain coba kita nyembah manusia buat apa? Sekarang gini, emang bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Tuhan, ilah. Pernah nggak ngaku tuh bahwasanya Ilham itu adalah nabimu juga? Ada nggak gelar Nabi Muhammad ilah? Kocak. Makanya gini bang, ya Anda mendengarkan Edis akhirnya jadi rusak otak Anda, kan kayak gitu ya teman-teman. Gara-gara mendengarkan Edis jadi rusak kan otak beliau ya. Bahkan di pitiku juga banyak bahwasanya aku juga bahwasanya Nabi siapa yang ngaku? Itu maunya Edis. Bukan mengaku. Adakah saya menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob yang patut disembah? Gak ada kayak gitu. Tapi saya menyatakan kalau mau disematkan dengan Nabi Muhammad, kata Rob itu dia harus ada kalimat dan domir. Gitu. Menyembah Yesus kenapa? Kenapa Pak? Stop menyembah manusia, stop menyembah manusia, stop menyembah Yesus. Memangnya pertama kali apakah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah manusia? Itu narasimu nggak nyambung. Kenapa? Ada nggak manusia yang ciptain langit dan bumi? Coba. Hah? Allah. Hah? Ada nggak? Siapa orangnya? Memang nggak ada, hanya Allah. Terus ngapain nyembah manusia? Gimana sih? Kalau udah tahu nggak ada manusia yang menciptakan langit dan bumi, ngapain nyembah manusia? Bahwasanya menyembah itu taat. Satu. Itu ukuran Edis itu, bukan ukuran saya. Kalau yang namanya menuhankan itu selain mengikuti, melakukan ritual penyembahan, terus juga taat, itu artinya menuhankan. Kalau Edis beda. Kalau kata Edis, yang namanya mengikuti lalu menaati artinya menuhankan. Sebagaimana umat Islam mengikuti nabinya dan taat apa yang dikatakan nabinya. Sehingga kata Edis, umat Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Baik, kalau ukuran Edis seperti itu, maka akan saya pakai. Kristen yang follow akun Edis dan taat dengan hoak Edis, berarti dia telah menuhankan Edis, ya. Gitu ukuran Edis yang saya pakai, kenapa disalahin? Apa coba? Lah kau coba. Aku kan nanya samamu, stop menyembah. Udah saya jawab, saya pakai ukuran Edis. Udah dibilang. Kayak gimana? Berarti kau menuhankan Edis kalau sesuai dengan... Enggak, saya bukan menuhankan Edis, saya ikuti ukuran yang dia katakan. Aku nanya samamu, menurutmu menyembah itu gimana? Menyembah itu melakukan ritual dan berserah diri kepada yang disembah. Jadi kalian nggak membuat ritual? Jadi bagi saya yang disembah itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Karena nggak ada umat Islam melakukan ritual menyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Ini itu nggak ritual? Yang gini-gini? Iya, itu namanya sholat menyembah Allah. Gimana sih? Bukan nyembah Nabi Muhammad.
dalam bacaan sholatnya itu apa nggak ada Nabi Muhammad di situ? Apa? Kagak usah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun ada. Terus? Berarti kalian itu membuat ritual juga sama Nabi. Oh, Anda maunya kalau ada Nabi Muhammad di dalam sholat itu nyembah Nabi Muhammad? Enggak, Nabi Ibrahim pun ada, ya. Berarti menyembah itu. Iya, menyembah Allah, sholat itu bukan nyembah Nabi Muhammad. Emang cuma Allah aja yang ada di situ di ucapan itu? Oh, memang Allahu Akbar. Kayak gimana? Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Siapa nyembah Nabi Muhammad? Kacau mana pula ya. Dia. Terus Cuk, aku kan sering gini Cuk. Bentar Bang, bentar, ini kenapa ya? Kenapa? Ayo. Ngelak Bang, kepental saya dari TikTok. Aduh, nggak tahu jaringan kayaknya. Kepental, udah masuk lagi dah. Udah? Ya kepental lah. Udah. Gimana? Lanjut. Kan kalau setiap sore biasanya di televisi kalau mau azan maghrib itu kan wajib itu di televisi pun kan dibuat itu, ditayangin itu. Apa tuh? Kalau untuk sholat, ya kan? Ada loh kata-kata. Ada loh, bukan itu, bukan yang kau bilang tadi. Yang azan namanya Bang, gimana sih? Azan itu bukan ritual, azan itu adalah seruan. Gimana sih? Iya, maksudku. Ini apa ya Bang ini? apa lagi Bang? Gimana? Kan kalau di video itu ditayangin orang masuk masjid melakukan sholat, ya kan? Terus di masjid itu nampak ada tulisan Allah, ada tulisan Nabi Muhammad juga. Terus? Sebentar itu, jadi orang kan pada tunduk, sujud, ya kan? Itu sujudnya sama Allah doang atau ikut Nabi Muhammad juga? Kenapa cuma ada tulisan? Ada juga tembok depan imam itu. Berarti nyembah tembok mereka. Bentar dulu, kan Anda permasalahin tulisan di masjid. Ada Allah dan Muhammad, kan kayak gitu tulisannya, betul? Kok ngawur jawabnya, lucu. Masa kayak gitu? Enggak, biar Anda paham gitu. Di depan imam itu pun ada tembok. Jadi waktu mereka sujud, nyembah tembok gitu. Kayak gini cara jawabnya. Gimana sih? Istilahnya gini loh tuh. Kalau kayak gini caramu berbicara sama saya gimana? Ya biar Anda paham bahwa tulisan itu bukan disembah, gitu maksudnya. Gimana sih? Bagaimana kau memberitakan kebenaran menurutmu saya bisa tertarik kalau kayak gini caramu? Oh iya, saya bukan membuat Anda jadi tertarik, tapi saya membuat Anda jadi berpikir, ya. Apa lagi? Saya tertarik. Kenapa ngomonganmu stop menyembah manusia? Oh iya. Kenapa? Makanya itu alasannya tadi. Ngapain manusia disembah? Kayak gini ya Ustaz. Aduh, ngapain coba manusia disembah itu, Bang? Kami mayoritas Kristen nyembah Yesus dan kami Tuhan. Kenapa apa pula Abang muter-muter? Emangnya Yesus ada pernah minta sembah, Bang? Hanya setan yang diminta disembah. Kapan dia minta disembah?
Siapa rupanya yang bilang Yesus minta disembah? Setan. Lalu kalau dia tidak minta disembah, ngapain Anda sembah? Kenapa? Coba. Enggak, kalau dia tidak minta sembah, ngapain Anda sembah? Coba. Ya, kalau seandainya aku sembah, kenapa kok kepanasan? Bukan kepanasan, makanya saya pertanyakan, berhenti nyembah manusia, ngapain nyembah manusia? Makanya kita kasih tahu sama teman-teman yang nyembah pohon pisang, yang nyembah tiang listrik, yang nyembah manusia, itu bukan Tuhan gitu. Bukan cuma penyembah manusia yang dikasih tahu Islam, tapi penyembah tiang listrik, nyembah pohon pisang, nyembah apa lagi, patung. Ya, nah yang nyembah batu itu dikasih tahu Islam. Salah, itu bukan Tuhan itu, ya. Habis-habisnya pula itu, Job. Apa? Kalau Allah dibuatnya bisa nyembah batu, bisa menghapus dosa habis-habisnya. Gimana tuh, Job? Gini, Islam itu tidak nyembah batu. Yang nyembah batu itu Kristen, Bang. Masa tahu? Gitu. Disembah itu harusnya fungsinya yang disembah itu untuk kita bisa menghapus dosa kan, Job? Bisa menghapus dosa. Bang, gini, saya mau kasih tahu nih Abang sedikit ya. Nah, Bang. Yesus adalah batu. Jadi kalian itu nyembah batu, emang nyembah batu, ya. Jadi kalau mau disembah itu Tuhan semesta alam yang menghapus dosa, bukan nyembah batu, Bang. Hah? Ngapain Abang nyembah batu? Ayat Alkitab, bukan kayak Quran itu. Loh. Gini, Abang nyembah Yesus enggak? Ya, pertama sama ayat kedua. Bang, tadi kan Abang katanya nyembah Yesus, betul? Baca dari atas, biar ketampal kau itu. Baca dari atas. Itu yang dimaksud Yesus adalah batu yang dia adalah batu ya. Betul? Ketampar kau di situ. Enggak ada ketamparnya, kau yang ketampar penyembah batu. Aduh. Kalau gini, Bang, ya. Jadi kalau gini, Bang, kalau Anda penyembah batu, jangan teriakin umat Islam sembah batu, gitu aja. Kalau Anda penyembah batu, sembahlah batu situ, ya. Kita cuma kasih tahu Yesus adalah batu, ya. Jangan sembah kau batu itu, ya. Yang berguna dong, ya. Aduh. Ini kayak pertama saya sama ayat kedua nggak nyambung. Apa itu yang dimaksud itu batu? Ya makanya Anda nggak ada nanyain ke Islam apa yang dimaksud dengan Hajar Aswad. Ayo. Yang ada tuduhannya ke Islam Hajar Aswad itu adalah Tuhannya umat Islam. Ya sama, Anda nyembah batu gitu. Kenapa? Kan kayak gitu aja. Saya hanya membawa tolak ukur yang sama, Bang. Ya dari kitab Anda. Batu yang di sana bisa menghapus dosa habis-habisnya, Job. Kayak gimana? Betul nggak? Bisa kayak gitu. Aku menanya ini tuh, gimana? Nanya apa? Aku nanya, aku nggak tahu. Ya nanya lah aku. Kok bisa kan gitu kan pertanyaan itu. Udah dijawab semua, macam mana? Hah? Batu itu bisa menghapus. Ceritanya gimana? Loh. Bang, kagak usah heran batu itu bisa menghapus dosa. Di Kristen aja batu bisa nebus dosa, kan kayak gitu. Kayak gimana, Bang? Yesus adalah batu. Yesus mati di tiang salib untuk nebus dosa. Artinya di Kristen, Bang, ya batu aja bisa nebus dosa. Gimana si Abang ini cara mikirnya? Kayak gini loh. Aku kan udah bacain. Aku kan sekarang Kristen. Jadi aku nanya itu sama Abang, aku minta penjelasannya gimana. Udah itu penjelasannya, daripada Anda bingung, ya coba Anda pelajari Bible Anda dulu gitu. Gitu, Bang, yang saya maksud. Ya?
Dibandingkan sama yang di sini, mana lebih baik jadinya. Jadi aku pun bisa ambil kesimpulan, oh ini yang benar kan gitu loh. Bang, saya nggak bikin Anda buat masuk Islam, perlu Anda catat ya. Saya juga nggak bikin Anda tertarik dengan Islam, tapi saya ngajak berpikir itu. Berpikir orang. Ini kan aku kan lagi apa ini? Ini aku berpikir ini nggak dapat kucuk. Iya makanya jadi saya nggak mungkin menjelaskan contohnya kayak gini ya, seperti di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, contohnya kayak gitu enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Enggak mungkin saya kayak gitu sama Anda. Ya. Itu buat untuk sesama muslim gitu. Contoh nih ya penjelasan saya, wa iminkum illa wariduha. Ya, kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Kalau saya jelaskan siapa masuk neraka di situ, itu buat Kristen kan kayak gitu. Kristen masuk neraka. Tapi kalau saya jelaskan dengan Islam, wa iminkum, sahabat semuanya. Minkum ini adalah sahabat dari Nabi. Ya, kayak gitu. Maksudnya ini. Beda penjelasannya. Mengajak kamu untuk berpikir itu loh. Siswa yang di sekolah itu kan diajari gurunya. Dapat kan kasih tahu, gini loh caranya, gini caranya kan gitu. Oh ya udah, kalau Anda ingin paham ya, silahkan Anda sunat dulu gitu, ikrarkan Islam dulu, baru paham. Saya bertugas hanya membuka pemikiran Anda. Jadi kalau Anda mau paham, ya dengan hati Anda yang Anda imani bahwa ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu aja gitu ya. Lalu saya meskipun saya berbusa-busa menjelaskan kepada Anda, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak bakal beriman Anda, enggak bakal. Itu sunat itu udah dipatokan itu, Cop. Apanya? Sunat itu jadi patokan masuk surga. Siapa bilang kayak gitu? Hah? Siapa yang bilang? Enggak, ya aku kan nanya, itu jaminan. Ya enggak lah. Sudah tahu itu perintah mengikuti milah Abraham, malah jadi patokan surga kayak gimana? Jadi itu wajib, maksudnya gini loh, Cop. Jadi harus sunat dulu baru sah jadi Islam gitu. Hah? Gini bang, sunat itu mengikuti milah Abraham dan contoh dari Nabi. Maka diwajibkan untuk umat Islam. Kagak ada umat Islam itu berkulup, nggak ada. Jadi apa fungsi sunat? Fungsi sunat pertama ya dalam Al-Quran mengikuti perintah Allah. Kalau alasan untuk ya kehidupan kita, itu alasannya salah satunya kebersihan. Terus mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi sunat, an wulidtu maktunan. Tuh. Jadi Nabi Muhammad sunat juga. Ya iyalah, masa berkuluk. Kacau. Mana ayatnya? Ayat lagi udah dibacakan tuh. An wulidtu maktunan, ya. Nabi Muhammad itu bersunat. Kayak gimana sih? Udah? Itu aja bang. Mana ayatnya? Apa ayatnya apa? Kalau Nabi sunat. Ya elah, udah sering Nih saya bacain aja. Nih ya, saya bacain. An wulidtu maktunan, ya, bahwa karomah min karomati Allah an wulidtu maktunan. Ya, ada. Ya, oke. Tuh riwayat hadisnya tuh. Aduh, udah dibacain di mana? Dibacain sekali lagi. Min karomati Allah an wulidtu maktunan. Ya, karomah dari Allah, aku dilahirkan dengan cara teman-teman, ya, udah dibaca teman-teman semuanya ya, sudah dibacakan ayatnya, hadisnya, nanya pula mana ayatnya. Lalu saya bacakan lagi, min karomati Allah an wulidtu maktunan. Mana ayatnya? Iya, artinya Cok. Ya Nabi Muhammad disunat tuh dalilnya. Mana?
Cari aja, ketik tadi yang saya sebutkan, anwulit tu maktunan, ya. Pertama, min karomati ala Allah anwulit tu maktunan. Nah, tuh. Dalilnya mana, Cuk? Itu dalilnya saya baca. Gimana sih? Udah saya baca, sekali lagi saya baca nih dalilnya. Min karomati ala Allah anwulit tu maktunan, Nabi Muhammad bersunat, tuh hadis. Hadis apa? Ah. Hadis apa? Carilah kau hadisnya, ya.